Putusan Fasul Masail Rebu 6 Safar 1445 Hijriah 23 Agustus 2023 Masehi. Masalah khunsa muskil. Khunsa itu bencong. Bencong yang muskil itu yang memang sudah aslinya ada dua alat kelamin. Ada sepasang suami istri yang sudah lama mendambakan anak perempuan, akan tetapi yang mereka dapatkan adalah anak khunsa, yaitu memiliki dua kelamin. Khunsa asli, bukan orang laki-laki ngaku-ngaku wanita, bukan, ini khunsa asli. Karena mereka sudah memiliki 3 anak laki-laki dan sudah lama menanti anak perempuan, maka beberapa hari kemudian mereka memutuskan untuk melakukan operasi pemotongan alat kelamin laki-laki bayinya tadi dan menyisakan kelamin perempuan. Akhirnya mereka pun memperlakukannya layaknya anak perempuan, baik itu dari cara berpakaian, tingkah laku, sopan santun, dan lain-lain. Setelah beranjak dewasa, ternyata anak tersebut tidak haid. Nah, malah sebetulnya laki-laki dia itu tidak memiliki rahim pula. Nah ini adung keliru ini orang tuanya, sehingga anak laki-laki dipotong masih bayi itu ya, dan tidak memiliki payudara. Akan tetapi sifat dan gaya hidupnya sudah terbiasa seperti layaknya perempuan karena mulai kecil sudah dilatih jadi perempuan. Permasalahannya begini, bagaimanakah hukum tindakan orang tua tersebut? Perbuatan tersebut yaitu memotong alat kelamin bayinya tadi, alat kelamin laki-laki bayinya tadi tidak dibenarkan dan haram. Nah, itu enggak benar itu. Karena pertama melukai dan menyakiti anak. Yang kedua mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Nah sekarang bagaimana gitu? Kalau sudah anak itu sebetulnya anak laki-laki, tidak ada rahimnya ya, dan tidak bisa haid juga. Terus kemudian mau diapakan? Mau dinikahkan. Kalau sudah gede kan nggak bisa dinikahkan juga. Dia harus menikah dengan perempuan. Mau nikah sama perempuan sudah nggak punya. Mau gimana lagi? Mau nikah sama laki-laki, sama-sama laki-lakinya, habislah. Sehingga masa depan anak itu hancur itu, gara-gara ambisi orang tua. Nah ini makanya dosa yang seperti itu. Jadi sebelum apa-apa itu mestinya harus diperiksakan ke dokter, ini laki-laki atau perempuan, dilihat. Kalau dokter sekarang kan mudah. Itu dilihat saja pakai USG itu kan udah nampak ini ada rahim atau enggak ada rahim, itu udah nampak itu. Dan sebetulnya itu ya alat kelamin perempuannya itu hanya gambar saja, itu enggak ada apa-apanya sebetulnya. Yang benar malah alat kelamin laki-lakinya tadi, malah potong lagi. Nah, itu jadi enggak bisa itu. Nah ini masalah cara-cara melihat. Kalau zaman dulu itu mudah, zaman dulu juga mudah. Perlu diketahui bahwa bayi yang terlahir dengan memiliki 2 kelamin sudah terjadi semenjak zaman Nabi. Dulu sudah ada orang itu, kelainan itu ada. Dan sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Adapun penentuan status apakah laki-laki atau perempuan, maka ada zaman dulu itu aja bisa canggih sekali mereka. Yaitu dilihat mana alat kelaminnya yang berfungsi. Nah, apabila yang berfungsi adalah farjinya, maka ia dihukumi perempuan, dan jika yang berfungsi adalah zakarnya, maka ia dihukumi laki-laki. Nah ini pertama kali harus itu. Kemudian jikalau keduanya berfungsi, maka dilihat mana yang lebih dulu mengeluarkan air seni. Nah itu, padahal dulu belum ada USG, tapi mereka punya otak, punya pikir. Kalau keluarnya bareng, maka dilihat mana yang paling akhir berhenti. Nah, jika berhentinya, kalau kencing maksudnya, kalau kencing itu keluarnya bareng, maka mana yang paling akhir berhenti. Jadi mulai akhir itu berhenti, yang paling lama itulah berarti yang condong kepada, kalau yang lama itu laki-laki berarti ya itu yang laki-laki. Jika berhentinya sama,
keluarnya bareng, berhenti juga bareng, maka dilihat dulu kelamin mana yang mengeluarkan sperma katanya. Kemudian dilihat juga apakah ia mengeluarkan darah haid atau tidak. Kalau masih juga seperti itu, sama semuanya, sama semuanya. Kalau semua tersebut tidak ada, maksudnya semuanya sama, tidak ada yang bisa tidak ada yang dapat diunggulkan, ya, maksudnya. Kalau semua tersebut tidak ada yang dapat diunggulkan, maka dilihat kecondongan hatinya. Baru di sini. Ketika ia sudah balik nanti, jika ia menyukai wanita, berarti laki-laki. Maka ia adalah laki-laki. Jika dia menyukai laki-laki, maka ia adalah wanita. Itu saja, itu baru terakhir. Apalagi kalau zaman sekarang itu nggak susah sama sekali. Sekarang lihat saja, ada rahimnya udah nggak ada, ya berarti laki-laki, udah selesai. Jadi nggak ada orang itu kayak LGBT itu nggak ada. Namanya jenis kelamin hanya 2. Ya, ada jenis kelamin sampai 7, 9. Gitu. Nggak ada yang namanya aku ini wanita terjebak dalam tubuh laki-laki. Enggak, lama-lama kelamaan saya kira bukan wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Itu setan yang terjebak dalam tubuh manusia kayaknya itu. Itu cocoknya begitu itu. Jadi nggak bisa dikatakan seperti itu. Omongan orang-orang yang nggak ngerti agama yang seperti itu. Namanya orang itu kumpul dengan para wanita, bisa jadi dia itu jadi kayak wanita. Kumpul dengan para laki-laki, bisa jadi seperti laki-laki. Kebanyakan orang yang bermasalah seperti itu, semua saudaranya laki-laki semuanya, maka dia hanya wanita sendiri. Nah, kadang-kadang jika terjadi, jadi tomboy gitu. Kalau saudaranya perempuan semua, dia itu laki-laki satu-satunya, bisa jadi nanti ya, macam-macam permasalahan. Atau dia itu karena kerjanya bareng sama bencong semuanya, berarti bencong semuanya. Jadi itu tular menular. Itu penyakit jiwa. Jadi yang seperti itu harus disembuhkan, dan itu bisa disembuhkan. Diruqyah, banyak seperti itu, ayat khirizi, itu nanti sembuh. Sedekah sunnah bagi orang yang belum menunaikan sedekah wajib. Bagaimana hukum mengerjakan sedekah sunnah bagi orang yang belum membayarkan sedekah wajib fardu, yaitu zakat? Diperinci, haram jika ia tidak punya harta penghasilan lain yang digunakan untuk membayar sedekah wajibnya. Satu-satunya untuk membayar sedekah yang hanya itu, malah dia disedekahkan sunnah dan tidak sedekah wajib. Nah ini akhirnya malah tidak zakat, tidak mau sedekah wajib. Bolehkah sunnah? Bolehkah? Boleh maksudnya. Boleh bahkan sunnah jika punya harta. Boleh bersedekah sunnah, gitu. Walaupun dia belum sedekah wajib, belum membayar zakat, jika punya harta atau penghasilan lain yang digunakan untuk membayar sedekah wajib atau zakat. Nah, karena ada orang itu kalau sedekah sunnah itu kasih orang laksanakan, tapi begitu dia itu seharusnya zakat mal, dia tidak pernah zakat. Nah, yang seperti itu malah tidak benar. Beli 2 gratis 1. Untuk menarik minat pelanggan, maka penjual menggratiskan sebagian dagangannya. Di antara caranya adalah beli 2 gratis 1. Kalau kamu beli 2, maka tak kasih gratisan atau hadiah 1. Apakah hal semacam itu termasuk jual beli bersyarat? Tidak. Jual ini tidak termasuk jual beli bersyarat. Kalau jual beli bersyarat kan nggak sah. Dan hukum jual beli tersebut adalah sah, dan gratisannya boleh diambil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. اللهم ارحم مدى سيدنا محمد، اللهم اغفر له ومدى سيدنا محمد، اللهم اصلح مدى سيدنا محمد، اللهم آله بين قلوب مدى سيدنا محمد، اللهم انصر مدى سيدنا محمد، اللهم انصر سلطان النصيرا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.